warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, senang sekali saya Caca Frederika dapat kembali hadir di Islam Itu Indah dan berbicara tentang wanita yang kaya. Kalau yang namanya kaya materi insya Allah bisa dicari lewat kerja, mohon ridhonya Allah dan atau melalui rezeki yang datang dari suaminya. Tapi bagaimana kalau seorang wanita pengen kaya pahala? Makanya insya Allah pagi hari ini tema kita adalah wanita yang kaya pahala. Nah sebelumnya nih, sebelum kita belajar dengan guru-guru kita, ada tayangan video yang pengen kita lihat dulu. Ini kita lihat yuk, ini dia tayangannya. Sebuah video berisi wanita menyeberangi sungai berarus deras menjadi perbincangan di media sosial. Wanita yang diketahui bernama Yasinta Wea ini tengah hamil 9 bulan dan akan melahirkan di Puskesmas Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur pada Senin 11 Februari. Namun karena tidak ada jembatan, ia harus menyeberangi sungai sejauh 100 meter dengan kedalaman air hingga setinggi leher orang dewasa. Allahu Akbar, itu yang namanya perjuangan seorang wanita ya. Di sini guru-guru kita ada seorang wanita juga, Ustazah Lulu. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah Ustazah. Yang namanya perempuan berjuang ketika hamil, melahirkan, terus merawat anaknya pun juga berjuang walaupun dibantu oleh suami ya kan. Iya. Tapi benar gak sih Ustazah, katanya kalau misalkan ingin memiliki pahala yang berlimpah, seorang wanita itu bisa kaya pahala karena kehamilannya. Tapi maaf banget nih, mohon maaf banget, bagaimana kalau kehamilannya itu di luar nikah? Apakah tetap dihitung pahala selama berat mengandung 9 bulannya itu dinilai pahala atau bagaimana? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca, mohon izin Ustaz Syam dan juga Habib Usman. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Masya Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita sama-sama menuntut ilmu dan Masya Allah indahnya Islam, wanita diangkat harkat dan martabatnya. Namun mohon maaf, kita ingin menjadi orang yang kaya, terutama kaya akan pahala. Tapi bagaimana ketika wanita dalam keadaan hamil di luar nikah, apakah juga sama dapat pahala sebagaimana layaknya wanita yang hamil yang Allah angkat derajatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah jaga diri kita dari zina. Ya, kenapa? Karena jelas sekali jangan sampai mendekati zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina karena kenapa? Jalan yang buruk, jalan yang sesat. Yuk sama-sama makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Ya, tidak hanya mendapatkan dosa yang besar di dunia, bahkan juga sampai ke akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, Masya Allah, keutamaan dalam wanita yang hamil kita sama-sama mengetahui malaikat senantiasa beristighfar, kemudian amal ibadah apapun Allah lipat gandakan pahalanya. Dan bahkan ketika mohon maaf meninggal dunia saat melahirkan maka dinilai sebagai syahid. Masya Allah. Tapi bagaimana ketika hamil di luar nikah? Ya, kemudian apakah pahalanya sama? Yang paling penting adalah ketika taubatnya taubatan nasuha. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia pasti punya salah. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina at-tawwabuna. Setiap keturunan Adam pasti punya salah, tapi ada sebaik-baiknya yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Dan dengan mesranya Allah memanggil ungkapan dengan hamba. Wahai hambaku yang melampaui batas, segera menuju Allah dengan taubatan nasuha. Masya Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Sama insya Allah akan Allah ampuni segala dosanya selama nafasnya belum sampai ke kerongkongannya. Artinya apa? Banyak sekali kesempatan, yang terpenting adalah taubatan nasuha. Bukan taubat sambal, tapi sebenar-benarnya taubat. Bagaimana caranya? Yuk sama-sama, an-nadamu taubatu. Menyesal adalah taubat, menyesali diri.
Niat kita taubat karena Allah. Kemudian yuk sama-sama kita hijrah dari tempat yang buruk, komunitas yang buruk, perilaku yang buruk menuju yang lebih baik. Makan durian anget-anget, ini dikatakan taubat yang keren banget. Komunitasnya diganti, kemudian senantiasa menuntut ilmu, mudah mengamalkannya, kemudian juga istiqomah dalam beramal baik. Insya Allah akan diampuni dosa-dosanya, kemudian pahalanya pun juga Masya Allah dilipat gandakan. Ya, karena kenapa? Setiap kita semuanya pasti ingin senantiasa ada arahan berbuat baik. Ya, kenapa? Masya Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita ada dua ilham yang memberikan informasi, kabar, bisikan, berbuat baikkah atau berbuat burukkah. Ketika berbuat baik, yuk sama-sama kita jaga kebaikan tersebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi jangan sampai kembali lagi ke arah yang buruk. Hijrah. Makanya mohon maaf dari lingkungan sekitarnya harus senantiasa mendukung. Jangan mengungkit lagi aibnya. Wah ini yang kemarin nih ya ternyata dia adalah hamil luar nikah. Tidak. Maka bersama-sama kita semua menjaga aibnya. Kemudian mengajak pada kebaikan insya Allah. Ubur-ubur di sungai liat, hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Nauzubillah min dzalik, Masya Allah, tabarakallah. Artinya ketika Allah sudah menutup aib seseorang, kita sebagai manusia jangan malah ngebuka-buka. Iya, Dan betul. masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri selama kita benar-benar taubat ya. Nasuha. Masya Allah, jazakillah khairan, terima kasih banyak Ustazah. Nah berbicara tentang pahala seorang wanita nih, Habib Usman, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi Bib? wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Bib, berbicara tentang pahala yang bisa didapatkan oleh seorang wanita nih Bib. Bener gak sih katanya ketika seorang wanita itu berdiam diri di rumah, pahalanya bisa setara dengan pahala ketika berjihad. Nah maaf nih Bib, kan kita sebagai perempuan kadang-kadang ngerasa ya udah susah-susah sekolah di universitas terbaik di Indonesia misalkan udah cum laude, udah sarjana S1, S2, S3, ujung-ujungnya suruh di rumah aja. Bukannya sia-sia ya Bib, maksudnya kan kita perempuan juga pengen berkarya gitu Bib, gimana Bib? Tidak ada segala sesuatu yang sia-sia. Oh gitu. Bismillah kita bahas. Bismillah. Afwan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ansari wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ilmu dari guru-guru kita pagi hari ini dan bisa diamalkan dalam kehidupannya, istrinya, suaminya dan anak-anaknya dan menjadi keberkahan dalam kehidupan rumah tangganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perempuan walaupun sekolahnya tinggi tidak ada sia-sianya. Dia bisa mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Perempuan adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangganya ketika suaminya tidak ada di rumahnya. Wanita tidak memiliki kerugian apapun ketika dia berada dalam rumahnya. Wa karna fi buyutikunna, karena perempuan tempatnya di rumah. Perempuan kodratnya di rumah. Fitrahnya perempuan adalah di rumah. Fasalihat qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizullah. Jelas bahwasanya sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka wanita yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, wanita yang saleh, yang salehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang taat kepada suaminya, dia akan merasakan kenikmatan dalam kehidupannya. Sebaik-baiknya wanita adalah mereka yang dimana berada dalam rumahnya, menjaga anaknya, mengikuti aturan dalam rumahnya, dan sebaik-baiknya masjid bagi para wanita adalah berdiam di dalam rumahnya. Dan Masya Allahnya perempuan yang berada, yang tinggal dalam rumahnya, mereka mendapatkan pahala seperti mujahid. Kenapa? Karena pahala yang besar di dalam rumahnya. Dia ada di rumahnya,
dia bersama anaknya, dia bersama suaminya, dia dikasih kenyamanan di dalam rumahnya tersebut, sehingga ada keberkahan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Allah Ta'ala berikan kepada wanita tersebut. Wanita yang hebat, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang bisa membentuk karakter rumah tangganya menjadi rumah tangga yang di dalamnya tenang, yang dalamnya penuh cinta, yang di dalamnya penuh kasih sayang. Mendidik anaknya dengan ikhlas karena Allah, pahala yang besar. Mendidik anaknya dengan ilmu yang dimiliki, entah dia seorang sarjana S1 atau S2 di magister, atau dia mendapatkan gelar seorang doktor, atau dia mendapatkan bahkan gelar seorang profesor, diajarkan anaknya, dia menciptakan anaknya. Nomor satu, akhlakul karimah yang mulia, karena mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga diajarkan ilmu yang dia milikinya, sehingga ibu tersebut menjadikan ibu satu panutan yang luar biasa terhadap anaknya. Bangga anaknya terhadap ibunya yang memiliki ilmu yang luar biasa. Sehingga dalam rumah tangganya tersebut tercipta anak yang cerdas, anak yang pintar, dilahirkan oleh wanita yang pintar. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bener berarti ya kata Habib ya. Nggak ada istilahnya yang namanya sia-sia ya Bib. Tidak ada yang sia-sia. Karena wanita yang terdidik pun insya Allah cara mendidik anaknya juga berbeda gitu. Betul. Walaupun memang tidak keluar-keluar, justru di rumah itulah pahalanya mencetak generasi yang insya Allah Yang luar biasa. lebih maju lagi. Jazakallah khair, terima kasih banyak Bib. Masya Allah ternyata luar biasa banget ya, kita sebagai wanita itu banyak banget kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Cuman kadang kitanya aja nggak ngerti, aduh gimana ya caranya. Nah sebelum kita belajar lebih lanjut lagi nih, ada tayangan yang kayaknya perlu kita tonton deh. Kita saksikan sama-sama yuk, ini dia tayangannya. Masya Allah seneng banget liatnya. Insya Allah aku bisa kayak gitu ya Ustadz Syam sama Kasian nanti ya. Amin ya Allah. insyaallah. Tapi masalahnya nih Ustadz Syam, aku sendiri mungkin kan bacaannya kurang fasih. Mungkin beberapa jamaah di rumah juga ada yang mungkin sebagai seorang ibu bacaannya kurang fasih. Apa benar nih seorang ibu bisa mendapatkan pahala yang Masya Allah luar biasa ketika mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Tapi kalau bacaannya kurang fasih gimana? Kan anak juga pengen dong kalau ibunya bacaannya fasih dan benar gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Utsman, Ustazah Lulu, Kak Caca dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak fasih, maka dimulai dari hadis ini. Belajar Al-Quran dulu baru mengajarkannya. Bagaimana kita bisa mengajarkan kalau kita tidak pernah mempelajarinya. Maka Masya Allah kalau berbicara tentang pahala yang selalu mengalir dan pahala yang tidak akan pernah terputus serta unlimited. Bahwasanya mengajarkan Al-Quran adalah pahala yang tidak akan pernah terbatas. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW mengingatkan siapa yang menunjukkan satu jalan maka dia akan mendapatkan kebaikan daripada orang yang dia tunjukkan tadi. Jadi seorang ibu yang memberikan jalan kepada anaknya untuk membaca Al-Quran, mengajarkan huruf alif, bata, tha, jim, ha, kha dan seterusnya, mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sang anak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka yang menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim tadi adalah seseorang yang akan mendapatkan pahala yang terus-menerus datang dari setiap orang yang mengamalkannya tadi. Alangkah bahagianya seorang ibu yang telah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Bagaimana kalau enggak fasih? Ibu kami itu belajar Al-Quran setelah anaknya hafal Quran. Jadi orang tua kami, ibu kami itu belajar Al-Quran setelah anaknya sudah hafal Al-Quran. Baru berpikir untuk belajar Al-Quran. Mungkin dari dulu sudah belajar Al-Quran tapi belum sefasih. Ayah saya pun demikian. Walaupun ayah imam di kampung tapi standarisasi bacaan Al-Quran yang kami pelajari di pesantren dengan riwayat Hafiz An-Asim. Itu mungkin orang-orang kampung mungkin masih banyak kekurangan daripada hal tersebut. Ayah saya jadi imam. Orang Bugis susah bilang ra. Orang Bugis, orang Sulawesi bilangnya rah gitu. Jadi za, dha, dha, sad itu sa sama aja kalau bagi orang Bugis. Bilangnya sa semua, makanya tidak ada ustaz di Makassar tuh. Adanya? Adanya ustaz.
Ya, jadi makanya jadi es semua kalau orang Makassar tuh. Jadi orang tua kami pun demikian. Ayah kami jadi imam di masjid bilangnya begini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina sirata gitu, bukan sirata, harusnya sirata. Adik kami yang kecil datang ke masjid setelah sholat tuh langsung dikasih tahu sama adik kami yang kecil, mengatakan, "Bapak sirata 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 sirata." Itu tidak merendahkan derajat orang tua. Bahkan orang tua kami sampai meneteskan air mata, dan air mata inilah yang disebut dengan qurrata ayun, air mata yang sejuk. Kenapa? Dia katakan, ya Allah, bukan saya mengajarkan Al-Quran kepada anakku, tapi anakku yang mengajarkan Al-Quran kepadaku. Intinya bukan hanya mengajarkan huruf demi huruf, tapi bagaimana seorang orang tua menunjukkan jalan bagaimana anaknya bisa belajar. Orang tuanya mungkin gak sanggup, ibunya gak sanggup mengajarkan karena merasa saya kurang fasih ya Allah, saya cuma bisa sebatas Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Sampai di Iqra 4, 5 mungkin saya udah gak sanggup. Jadi saya masukkan anakku ke TPA atau TPQ. Itu pun sama dengan menunjukkan jalan kepada anak untuk membaca Al-Quran. Kata baginda Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, fala takunil khamisa. Kalau engkau ingin bahagia dan sukses, kun aliman, jadilah pengajar. Tapi enggak semua ibu bisa mengajar. Maka au muta'alliman, enggak sanggup jadi pengajar, jadilah pelajar. Kalau nggak sanggup juga jadi pelajar, au mustami'an, atau jadilah sekedar pendengar. Jamaah di rumah mungkin nggak bisa ceramah, nggak bisa menyampaikan ilmu agama, nggak bisa juga belajar ilmu agama karena terbatas usia. Tapi jadi pendengar setia, Islam itu indah. Masya Allah, ibu-ibu akan bahagia, kata baginda Nabi SAW. Au mustami'an, au muhibban. Setelah itu nggak sanggup juga, maka jadilah muhibban, orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Setiap anaknya mau belajar Al-Quran, lomba Al-Quran, didukung. Cintai ilmu yang mereka bawa, maka engkau akan bahagia. Kata baginda Nabi, tapi jangan menjadi bagian yang kelima. Fala takunil khamisa. Jangan bagian yang kelima. Siapa itu bagian kelima? Udah nggak ngajarin, nggak mau juga belajar, nggak mau juga mendengarkan setiap anaknya baca Al-Quran, dan juga nggak mencintai, nggak support gitu. Kau mau jadi apa kalau belajar Quran? Pelajarilah ilmu ini, supaya kau bisa jadi ini, supaya kau bisa jadi ini. Al-Quran itu kan nanti aja kalau pas udah tua, nggak support gitu. Maka jadilah supporter yang baik bagi anak yang mau membaca dan belajar Al-Quran. Insya Allah pahalanya mengalir sama dengan orang yang mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu kan dimudahkan sama Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, fahal mim muddakir. Bagaimana Anda tidak merasa mudah dengan Al-Quran itu? Masya Allah, jadi sebenarnya janji Allah adalah Al-Quran itu mudah kok untuk dibaca, Mudah untuk banget. dihafal, asal kita mau. Subhanallah. Niatnya kita aja. Dan buat Subhanallah. kita ibu-ibu mungkin yang kurang fasih, mungkin buat saya anaknya masih bayi punya kesempatan buat belajar. Ayo. Yang belum punya anak masih punya kesempatan buat belajar. Ayo. Tapi kalau anak yang udah terlanjur dewasa, ya udah didukung aja, dikasih jalan gimana caranya supaya anaknya Subhanallah. bisa Iya. belajar mungkin sama Ustadz Syam. Oh ya Allah, Bisa insya juga, Allah. ya kan, Iya. gitu. Yang Kan penting- nikmat banget kalau nanti tiba-tiba kebalik, anaknya yang benerin orang tuanya. Tuh Masya Allah, tabarakallah. Aduh senang banget ya Ustadz Syam, jazakallah khair. Nah itu kan kalau kita ngomongin tentang ibu dan anak nih, seorang wanita dengan anaknya nih Ustadz. Tapi kalau misalkan sama suaminya gimana Ustadz Syam? Bener gak sih katanya seorang istri yang membantu suaminya dalam urusan agama itu katanya 1000 tahun lebih cepat masuk ke dalam surga. Bahkan dalam riwayat 10.000 tahun. Gitu. Masya Allah. Tapi gimana kalau suaminya malah males-malesan, malah gak mau diajak belajar agama, gimana Ustadz Syam? Jadi Susana yang sekarang karena ada ton dibilang ibu-ibu itu Ya, dia malah melawan ngomong pakai suaminya. bahasa Bugis. Wih, bahasa Indonesia ini. Tidak mengerti saya ini Mi. Itu mengerti sedikit, Pakai bahasa Pak. Indonesia Mi, ini jamaah kita satu Cina Indonesia pi pada Mi. dibahaskin, insya Allah Cina pi dibahaskin, aku purani iklan, aku purani promosi mas Tama. Artinya insya Allah akan dibahas sama Ustadz Syam Oh, pinter. setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.